Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafaza Diaul Haq dengan NIM 53020210092 dari kelompok 6 Ilmu Tafsir akan menjelaskan tentang tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, 46, dan 153. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu biswabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat. Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, jadikan sabar, menahan diri dari segala yang tidak diridhoi, dan sholat sebagai penolong atas masalah kalian. Kata sholat disebut secara khusus sebagai tanda pentingnya urusan ibadah sholat. Dari Huzaifah ibnul Yaman berkata, apabila Rasulullah tertimpa oleh suatu perkara yang hebat, maka dia menjadikan sholat sebagai penolong. Kata Imam Jalaluddin, surat Al-Baqarah ayat 45 ini ditujukan untuk kaum Yahudi Madinah yang ketika itu enggan beriman kepada Allah karena terhalangi oleh kerakusan dan mampu kekuasaan. Pada ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 44 yang diturunkan berkenaan dengan perilaku Bani Israel yang gemar menyuruh orang-orang untuk menaati Allah, bertakwa kepadanya, dan berbuat kebajikan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Maka dari itu, cara menyembuhkan penyakit itu adalah dengan beriman secara bersungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat yang telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 45. Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong mereka. Makna sabar menurut Ibnu Hatim dari Umar radhiyallahu an yang berkata bahwasanya sabar itu ada dua, yakni sabar ketika mendapat musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Sedangkan menurut Ibnul Mubarak mengatakan bahwa sabar adalah pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, mengharapkan ridha Allah semata dan pahalanya. Kadang-kadang seseorang bertahan dengan gigih dengan menguatkan diri dan tidak terlihat dari dia kecuali kesabaran. Yang jelas, meskipun ayat ini diturunkan untuk Bani Israel, namun yang dimaksud bukan hanya untuk mereka semata. Ayat ini juga ditujukan untuk umat Islam dan umat selain mereka. Wallahu a'lam. Yang kedua yaitu makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 46 yang menjadi lanjutan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini adalah penyempurna penjelasan ayat sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepadanya pada hari akhir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, mereka yang khusyuk adalah mereka yang meyakini perjumpaan dengan Allah dan meyakini manusia akan dibangkitkan pada hari akhir nanti. Mereka juga meyakini kepulangan mereka di akhirat untuk menerima pembalasan darinya. Menurut Ibnu Jarir dari Mujahid bahwa setiap dzon, dugaan, dalam Al-Quran berarti yakin. Pada riwayat lain dikatakan bahwa dzon itu berarti mengetahui. Dengan meyakini hari kebangkitan dan pembalasan, maka dalam melaksanakan perintah Allah akan menjadi mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Wallahu a'lam. Lanjut, yang ketiga yaitu makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu biswabri wassalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Perintah Allah yang termaktub dalam ayat tersebut sama dengan perintah yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 45, yaitu meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 152, di mana Allah memerintahkan hambanya untuk mensyukuri segala nikmat yang telah ia berikan. Maka kini Allah menjelaskan sabar dalam ayat 153 sebagai pelengkap ayat 152. Karena bila seorang hamba mendapat nikmat, maka dia mensyukurinya. Dan bila mendengar atau mendapat musibah, maka ia bersabar dalam menghadapinya.
Allah menjelaskan sarana terbaik untuk menghadapi masalah yaitu dengan sabar dan sholat, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sabar itu ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam meninggalkan segala hal yang dilarang dan diharamkan di mana perbuatan itu sudah pasti menyebabkan dosa. Kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah seperti beribadah kepadanya. Dan ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain meneguhkan kesabaran ketika seseorang menghadapi musibah atau suatu permasalahan, Allah menuntun orang yang beriman untuk memperbanyak sholat, sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Seperti Rasulullah yang ketika mendapatkan musibah dari Allah, beliau memperbanyak sholat untuk mencari ketenangan dengan Tuhannya. Perintah untuk memohon pertolongan dengan sholat adalah karena sholat merupakan induk segala ibadah. Ia adalah jalan penghubung dengan Allah, sarana untuk bermunajat kepadanya dan merasakan keagungannya. Ia adalah tempat perlindungan orang-orang yang takut, jalan bagi lenyapnya kesusahan orang-orang yang malang, dan faktor ketenangan jiwa kaum beriman. Untuk kesimpulan, Quran Surat Al-Baqarah 45, 46, dan 153 ini memiliki kesinambungan dalam segi makna, yaitu berisi tentang perintah Allah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Pelajaran yang dapat diambil dari ketiga ayat ini adalah kita harus bersabar dalam menghadapi segala musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholat ketika sedang mendapat musibah atau masalah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dan sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara sholat tidak hanya ketika sedang dalam masalah saja, namun dalam setiap keadaan. Yang terakhir, meneguhkan sabar tidak hanya ketika dalam masalah, namun juga sabar menahan hawa nafsu, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam melaksanakan perintahnya. Demikian tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, 46, dan 153. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneguhkan sabar tidak hanya ketika dalam masalah, namun juga sabar menahan hawa nafsu, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam melaksanakan perintahnya. Demikian tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, 46, dan 153. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan 'alaika ya Allah, salatan wa tasliman 'alaika ya Rasulullah. Langsung saja. Saya Muhammad Jeffrey Maulana, NIM 53020210091 akan mempresentasikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 238 dan surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Adapun asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 238, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan dalam tarikhnya Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat zuhur ketika siang hari, dan ketika itu sholat zuhur adalah sholat yang paling berat bagi sahabat. Maka turunlah firman Allah tersebut, yakni hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada juga Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi SAW sholat duhur pada siang hari. Ketika itu makmum di belakang beliau hanya ada 1 atau 2 shaf saja, karena pada saat-saat itu orang-orang sedang tidur siang atau sedang berniaga. Maka Allah menurunkan firman-Nya tersebut. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari Zaid bin Aslam
Dia berkata, pada zaman Rasulullah ketika sedang sholat kami boleh berbicara dengan sahabat yang lain yang juga sedang sholat di sisi kami, hingga turunlah firman Allah tersebut, yakni hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Mujahid, dia berkata, dulu orang-orang muslim berbincang-bincang ketika sedang sholat. Mereka juga menyuruh saudaranya untuk suatu keperluan, maka Allah menurunkan firman-Nya tersebut, yakni hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Adapun tafsir surat Al-Baqarah ayat 238, yakni menurut suatu pendapat sholat wusta itu adalah sholat subuh, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta-nya melalui Ali dan Ibnu Abbas. Imam Hashim, Ibnu Ulayyah, Gundar, dan Imam Ibnu Abu Abdul Wahhab dan Syarik serta lainnya telah meriwayatkan dari Aruf Al-A'rabi dari Abu Raja Al-Utaridi yang mengatakan bahwa ia pernah sholat subuh bermakmum kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas membaca doa kunut seraya mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia berkata, inilah sholat wusta yang diperintahkan kepada kita agar kita berdiri di dalamnya seraya membaca kunut. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari melalui Auf dari Kholas Ibnu Amr dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang semisal. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kami kepada Auf dari Abul Minhal dari Ibnu Abbas bahwa ia sholat di Masjid Basrah, yaitu sholat subuh, lalu ia melakukan doa kunut sebelum rukuk. Sesudah itu ia berkata, inilah sholat wusta yang disebut oleh Allah di dalam kitabnya. Lalu ia membacakan firman-Nya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yakni peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Kedua, surat An-Nisa beserta artinya, yakni fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun asbabun nuzul surat ini, yakni dalam riwayat ada dikemukakan bahwa kaum Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sedang berdagang, bagaimanakah dengan sembahyang kami? Maka Allah menurunkan sebagian daripada ayat ini, yakni surat An-Nisa ayat 1, yang membolehkan gasar sembahyang. Kemudian wahyu tentang ayat ini terputus sehingga minas sholihin. Di dalam suatu peperangan yang terjadi setelah turun ayat di atas, Rasulullah mendirikan sembahyang zuhur. Pada waktu itu kaum musyrikin berkata, Muhammad dan kawan-kawannya memberi kesempatan kepada kita untuk menyerang di belakang. Tidaklah kita boleh memperhebatkan serbuan kepada mereka sekarang ini. Akan tetapi berkatalah yang lainnya,
Sebaiknya kita ambil kesempatan pada waktu lain karena mereka akan melakukan perbuatan yang serupa pada tempat yang sama. Maka Allah menurunkan wahyu di antara kedua waktu sembahyang ini, yaitu di antara zuhur dan asar. Sebagai sambungan kepada ayat ini, surat An-Nisa ayat 101, yaitu in khiftum, sehingga adzabam muhina. Surat An-Nisa ayat 102. Kemudian Allah menurunkan ayat membolehkan sembahyang sholat atau sholat khauf. Surat An-Nisa ayat 103. Adapun tafsir surat An-Nisa ayat 103 yakni Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. An-Nisa ayat 103. Maksudnya, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah berfirman, Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholah. Kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh. Fa'aqimus sholata, maka dirikanlah sholat itu, yaitu sempurnakanlah sholat dan dirikanlah ia sebagai kalian diperintahkan untuk melakukannya, lengkap dengan rukun-rukun, khusyuk, rukuk, sujud, dan semua urusannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, maka makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa sholat itu mempunyai waktu, sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Hal yang sama diriwayatkan dari Mujahid, Salim ibnu Abdullah, Ali ibnu Husain, Muhammad ibnu Ali, Al-Hasan, Muqatil, As-Sad'i, dan Atiyah Al-Aufi. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah sehubung dengan firman-Nya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan sholat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, sama halnya dengan ibadah haji. Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubung dengan firman-Nya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yakni mempunyai waktunya masing-masing. Dengan kata lain, apabila salah satu waktunya pergi, datanglah waktu yang lain. Kesimpulan dari penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 238, ketika itu sahabat Rasulullah sedang terlelap tidur siang ataupun sedang melakukan perdagangan pada siang hari dan mengalami kesulitan untuk melakukan sholat duhur. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir bahwasanya sholat yang paling berarti ialah sholat subuh. Selanjutnya asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 103, ketika ada suatu kaum sedang bertanya pada Rasulullah karena kaum tersebut merasa kesulitan dalam melakukan sholat karena sedang berdagang. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir bahwasanya sholat itu ada waktunya masing-masing seperti ibadah haji. Dari kedua ayat tersebut masih ada berkaitan tentang asbabun nuzulnya maupun tafsirnya, meskipun berbeda masa dalam penurunan ayat tersebut, namun permasalahannya hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Sofiana dengan NIM 53020210087.
Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tafsir tentang surat Toha ayat 132 dan surat Al-Ankabut ayat 45. Yang pertama, surat Toha ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan sholat dan bersabar atasnya. Kami tidak meminta rizki, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan kesudahan adalah bagi yang bertakwa. Tafsiran ayat ini memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap kepala keluarga Muslim bahwa dan diperintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, yaitu secara baik, bersinambung pada setiap waktunya, dan bersungguh-sungguhlah. Di sini, dan bersungguh-sungguhlah engkau wahai Nabi Muhammad dalam bersabar atasnya, yaitu dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta kepadamu rizki dengan perintah sholat ini, atau kami tidak membebanimu untuk menanggung rizki bagi dirimu atau keluargamu. Kamilah yang memberi jaminan rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Dalam tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir, pakar tafsir abad 14 Hijriah, maksudnya himbaulah keluargamu untuk mendirikan sholat, doronglah mereka untuk sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Maka ia juga menjadi perintah mengajari anggota keluarga tentang perkara-perkara yang memperbaiki sholat dan merusaknya, serta yang menyempurnakannya. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, yaitu mengerjakan sholat dengan menegakkannya, dengan menyempurnakan batasan-batasan aturannya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, dan unsur khusyuknya. Sesungguhnya hal itu berat dirasakan oleh jiwa manusia, akan tetapi sepatutnya seseorang memaksakan diri dan berusaha keras untuk mengerjakannya dan selalu bersabar dengan ibadah ini. Sesungguhnya seorang hamba, jika dia benar menegakkan sholatnya sesuai dengan yang diperintahkan, maka dengan urusan agama yang lainnya, niscaya dia akan lebih menjaga dan tekun mengerjakannya. Jika dia menyia-nyiakannya, maka dia akan lebih menyia-nyiakan perintah agama yang lainnya. Kemudian Allah memberitahukan tentang jaminan rizki bagi Rasulullah SAW agar perhatian kepadanya tidak menyibukkan beliau dari tugas menegakkan agamanya. Allah berfirman, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Maksud di sini adalah rizkimu menjadi tanggung jawab kami, menjadi tanggung jawab Allah. Kami yang menanggung sebagaimana kami bertanggung jawab atas rizki semua makhluk. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan perintah kami dan sibuk dengan mengingat kami? Sudah tentu kami telah menjaminnya. Curahan rizki Allah itu umum, merata bagi orang yang bertakwa maupun tidak. Seyogyanya diperhatikan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi, yaitu ketakwaan. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan akibat yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa, yang hakikatnya yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Siapa saja yang merealisasikannya, niscaya dia mendapatkan kesudahan yang baik, seperti firman Allah, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 128. Dalam Hidayatul Insan bi Tafsir Al-Quran oleh Ustadz Marwan Hadi bin Musa, yang fardu maupun yang sunnah merupakan perintah kepada sesuatu, berarti perintah pula kepada semua yang menjadikan sholat itu sempurna, termasuk juga perintah mengajarkan kepada keluarga tentang sholat, seperti yang wajib dalam sholat dan yang sunnahnya.
Demikian pula yang membatalkan sholat dan yang makruh dalam sholat. Dengan menegakkannya, mengerjakan rukun-rukun, adab-adab dan khusyuknya, hal ini memang berat bagi jiwa, akan tetapi perlu dipaksa dan dikerahkan kemampuan sehingga terbiasa. Yang demikian karena apabila seseorang sudah mengerjakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan dan menjaganya, maka terhadap perintah-perintah agama lain, maka dia akan mampu menjaganya pula. Sebaliknya, jika sholatnya tidak diperhatikan, bahkan ditinggalkan, maka perintah-perintah agama yang lain tentu akan ditinggalkan pula. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin tentang masalah rezeki, yakni janganlah hal itu terlalu dipikirkan sampai kurang memberikan perhatian terhadap perintah-perintah agama, yakni kami tidak membebanimu agar engkau memberikan rezeki untuk dirimu atau untuk selainmu, jika semua makhluk sudah ditanggung rezekinya. Maka bagaimana dengan jika semua makhluk sudah ditanggung rezekinya, maka bagaimana dengan orang yang menegakkan perintah-perintahnya dan sibuk mengingatnya? Tentu dia akan lebih menanggungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulu rabbakum ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla qalbaka indi wa amla yadaka rizqan ya ibna Adam la taba'id minni amla qalbaka faqran wa amla yadaka syuklan. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, ya wahai anak Adam, sempatkanlah beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup, dan aku akan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah menjauh dariku. Jika demikian, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihut Targhib wa Tarhib. Baik di dunia dan di akhirat, rezeki Allah merata ke semua orang, baik yang bertakwa maupun yang tidak. Oleh karena itu, perlu lebih memperhatikan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan abadi, yaitu takwa. Yang kedua, surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimil salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari ayat ini berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih kepada umatnya, bahwa bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, dan laksanakanlah sholat secara bersinambung dan khusyuk sesuai dengan rukun syarat dan sunnah-sunnahnya. Kemudian, sesungguhnya sholat, yaitu yang dilaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, senantiasa melarang atau mencegah pelaku untuk dari terjerumus dalam kekejian dan kemungkaran. Hal itu disebabkan karena substansi sholat adalah mengingat Allah. Siapa yang mengingat Allah, dia terpelihara dari kedurhakaan, dosa, dan ketidakwajaran. Kemudian, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu senantiasa kerjakan, baik yang kerjakan baik maupun buruk. Kemudian dalam Tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, Allah memerintahkan untuk membaca wahyunya atau kitabnya, yaitu kitab Al-Quran.
Makna membaca Al-Quran adalah mengikutinya dengan cara mematuhi apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, berpegang kepada petunjuknya, membenarkan apa-apa yang diinformasikan, merenungkan makna-maknanya dan membaca lafadznya. Jadi, membaca lafadznya menjadi bagian dari maknanya dan termasuk dalam bagian darinya. Apabila makna tilawah Alkitab itu demikian maknanya, maka diketahuilah bahwa menegakkan agama semuanya masuk dalam makna membaca Al-Quran. Maka firman-Nya, dirikanlah sholat, adalah termasuk dalam kategori menyambungkan sesuatu yang bermakna khusus kepada yang bermakna umum, disebabkan keutamaan sholat dan karena pengaruhnya yang sangat indah, yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah segala dosa yang tergolong besar dan terhitung keji, berupa segala bentuk maksiat yang dikehendaki oleh nafsu. Sedangkan mungkar adalah setiap maksiat yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah. Dan sisi keberadaan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah bahwa seorang hamba yang menegakkannya, menunaikan rukun-rukun, syarat-syarat, dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersinar, jiwanya menjadi suci, imannya bertambah, dan kemauannya pada kebaikan makin kuat, serta kemauannya pada keburukan berkurang atau habis. Secara pasti konsisten pada sholat dan memeliharanya akan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Demikianlah di antara tujuan sholat dan buahnya. Dan di sisi lain, sholat juga mempunyai tujuan yang lebih besar daripada itu dan lebih agung, yaitu apa yang terkandung di dalam sholat itu sendiri, berupa zikrullah dengan hati, lisan, dan badan. Hal itu karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya, dan ibadah yang paling utama yang mereka kerjakan adalah sholat. Dan di dalamnya juga terdapat penghambaan seluruh anggota tubuh yang tidak terdapat dalam ibadah yang lain. Maka dari itu Allah berfirman, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Ini bisa berarti bahwa ketika dia memerintahkan sholat dan memujinya, dia mengabarkan bahwa berzikir mengingatnya di luar sholat itu lebih besar daripada sholat. Ini adalah pendapat jumhur para ahli tafsir. Akan tetapi pengertian yang lebih tepat, sebab sholat merupakan zikir yang lebih utama daripada zikir di luar sholat, dan karena sholat itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan di muka, merupakan zikir yang paling agung, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaitu berupa kebaikan dan keburukan. Lalu dia akan memberikan balasan kepada kalian semua lalu dia akan memberikan balasan kepada kalian atas semua itu dengan pembalasan yang paling sempurna. Kesimpulannya adalah Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyuruh keluarganya melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten, tepat pada waktunya, dan sabar dalam mengerjakannya, dan meyakini bahwa Allah memberikan jaminan rezeki pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sholat menjadi tolak ukur amalan seseorang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.